Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Danur Aulia. Saya dari kelas PAI 3B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Budiman MPD. Nah, di sini saya akan membahas tentang alat bersuci, yaitu air. Nah, kita akan membahas bagaimana kedudukan air dalam bersuci, di mana alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Tetapi tidak semua air dapat digunakan sebagai alat bersuci, baik itu suci dari hadas kecil atau besar maupun dari najis. Nah, untuk mengetahui air yang dapat digunakan bersuci, kita harus mengetahui air ditinjau dari segi pembagian dan segi hukum kegunaannya. Untuk kategori air yang pertama ada air suci dan mensucikan, di mana air suci dan mensucikan ini disebut sebagai air mutlak. Air mutlak adalah air yang jatuh dari langit atau bersumber dari bumi. Air mutlak dapat digunakan sebagai alat mensucikan benda-benda lain dengan syarat ketiga sifat yang dimilikinya, yaitu warna, rasa, bau, tidak mengalami perubahan. Ada 7 kategori air mutlak. Yang pertama ada air hujan, kemudian ada air laut, kemudian ada mata air, ada air salju atau es, kemudian air embun, air sumur, dan air sungai. Bila ditinjau dari segi hukum kegunaannya, air suci dan mensucikan ini dapat digunakan untuk menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil yaitu wudu, dan hadas besar yaitu mandi wajib, maupun menghilangkan najis. Kemudian dapat juga digunakan keperluan dalam pelaksanaan amal perbuatan yang disunahkan, seperti mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, sholat Id, dan lain-lain. Dan untuk yang hukumnya mubah, itu seperti memasak, kemudian mencuci pakaian, minum, kemudian menyiram tanaman, dan mandi, dan masih banyak yang lainnya. Apabila dalam situasi tertentu penggunaan air suci dan mensucikan memiliki hukum penggunaan yang berbeda. Yang pertama ada dihukumi haram. Apa saja nih? Yang pertama, menggunakan air suci dan mensucikan milik orang lain sedangkan pemiliknya tidak mengizinkannya. Kemudian yang kedua, bila air dialirkan untuk kepentingan umum, maka air yang terdapat dalam tempat aliran khusus untuk minum juga haram dipergunakan. Yang ketiga, pemakaian air akan berakibat membahayakan bagi pemakainya, seperti sakitnya menjadi lebih parah. Kemudian yang keempat, air dalam kondisi sangat panas atau dingin sehingga membahayakan pemakainya. Dan yang kelima, pemakaian air pada saat terdapat binatang yang haus dan statusnya dilindungi atau tidak boleh dibunuh menurut ketentuan fikih. Sedangkan untuk yang hukumnya makruh adalah di mana air yang sangat panas atau dingin, namun tidak sampai membahayakan anggota tubuh, tidak dianjurkan karena dapat yang pertama menghilangkan atau mengurangi kekhusyuan orang yang berwudu, jadi wudunya tidak khusyuk atau kurang dari kekhusyuannya. Kemudian yang kedua, membuat pelakunya gelisah dengan pedihnya panas atau dingin, jadi tidak nyaman karena panas atau dinginnya air. Kemudian yang ketiga, menyebabkan tergesa-gesa untuk mengakhiri pemakaiannya.
Jadi pengen cepet-cepet selesai gitu wudhunya atau mandi wajibnya, karena airnya sangat panas ataupun dingin. Nah, untuk kategori air yang kedua, ada air suci namun tidak mensucikan. Air suci namun tidak mensucikan bagi benda lain adalah air yang hanya memiliki sifat satu suci saja dan tidak terkena najis. Nah, ada 3 macam air suci namun tidak mensucikan. Yang pertama, ada air suci bercampur dengan benda yang suci, menyebabkan berubahnya salah satu sifat air atau ketiga sifatnya berubah. Nah, hukum penggunaan air suci bercampur dengan benda yang suci di mana apabila benda lain yang bercampur dengan air dapat merubah salah satu dari keseluruhan dari 3 sifatnya atau berubah ketiga sifatnya, maka air tersebut hanya boleh dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lazim di tengah-tengah masyarakat. Namun air ini tidak boleh dipergunakan membersihkan najis maupun hadas. Seperti contoh di sini ada kuah soto, di mana air ini suci tapi tidak mensucikan, di mana ketiga sifatnya ini berubah. Warnanya juga berubah, kuning kecoklatan, kemudian rasanya juga pasti gurih atau gak pedas, kemudian baunya sedap gitu kan. Jadi tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Atau contoh lain, adonan kue yang bercampur, air yang bercampur dengan tepung, adonan kue suci tapi hanya boleh untuk kayak dimakan atau pokoknya yang lazim di tengah masyarakat gitu. Kemudian contoh lain ada parfum. Parfum air yang bercampur dengan zat lain, misalnya metanol atau alkohol, sehingga tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Yang kedua ada air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang sedikit ukurannya atau kurang dari 2 kula dan bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Nah, bagaimana hukumnya? Jika volume air lebih dari 2 kula, maka hukum air adalah suci dan mensucikan sesuai dengan sabda Nabi SAW. Idza balagul ma'u qullataini lam yahmil khabas. Apabila air mencapai 2 kula, maka ia tidak akan najis. Dan juga jika volume air kurang dari 2 kula, maka air mustakmal boleh digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang mubah seperti mencuci motor, menyiram tanaman, untuk mandi, dan lain-lain. Yang ketiga, air suci dari tumbuhan maupun buah-buahan, di mana air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan baik yang mengalir dengan sendirinya atau sengaja dibuat, sedangkan buah-buahan yang segar biasanya memiliki kadar air yang tinggi. Ketika dibelah, air akan menetes dengan sendirinya. Bagi orang yang kehabisan bekal air di hutan, terkadang menebang pohon yang memiliki kadar air tinggi untuk diminum. Nah, air yang di dalamnya tidak diperbolehkan untuk menghilangkan najis maupun hadas. Hanya boleh untuk keperluan mubah seperti minum akibat kehausan. Nah, kategori air yang ketiga yaitu ada air mutanajis. Apa sih air mutanajis itu? Air mutanajis adalah air dalam volume yang sedikit dan terbatas yang terkena atau bercampur dengan benda najis, yaitu mukhafafah, mutawasito, dan mughalado. Kemudian ada kategori air mutanajis. Yang pertama, air dalam jumlah sedikit yang mensucikan kemudian kejatuhan najis, maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Kemudian yang kedua ada air yang volunya banyak kemudian kejatuhan najis. Nah, hukumnya jika tidak berubah salah satu sifatnya maka hukumnya tidak najis. Sedangkan jika berubah maka hukumnya
najis dan tidak diperbolehkan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Nah, ini ada contoh air mutan najis. Kita simak baik-baik. Nah, itu ada kotoran cicak. Nah, kenapa ini disebut sebagai air mutan najis? Karena airnya kurang dari 2 kula, sehingga tidak diperbolehkan untuk menghilangkan hadas maupun najis. Seperti yang ada di kategori air mutan najis yang pertama ya, air dalam jumlah sedikit, kejatuhan najis, hukumnya tidak diperbolehkan untuk membersihkan najis maupun hadas. Jadi seperti itu untuk kategori air mutan najis.